Halo semuanya, perkenalkan nama aku Atsal Fatonial Aufa atau yang biasa dipanggil Atsal. Sekarang aku menempuh pendidikan di Aalto University Kyrgyzstan dengan jurusan Computer Science dan fokus Cyber Security dan Ethical Hacking. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang cerita aku yang banyak tuh yang nanya, "Kak, gimana ceritanya bisa sampai ke Kyrgyzstan itu gimana ceritanya?" Aku bakal ceritakan di video ini dan juga banyak yang bertanya juga, aku di sini tuh beasiswa atau enggak, dan kalau iya itu bagaimana caranya, spill tips and triknya, dan kalau tidak itu apa aja yang harus ditanggung. Nah, aku bakal jawab pertanyaan kalian satu-satu di video ini, jadi stay tune terus ya guys. Dadah! Oh iya, disclaimer dulu, ini video nggak ada sponsor ataupun iklan promosi dari pihak manapun guys. Jadi ini murni story life aku yang aku ingin share ke kalian, yang mungkin bisa jadi inspirasi ataupun jadi referensi buat kalian ke depannya untuk menjalani hidup yang sangat berat ini. Paham? Oh my god! Wow! Oke, pertanyaan pertama yaitu aku di sini beasiswa atau enggak? Jawabannya iya guys. Alhamdulillahnya aku beasiswa full funded di sini, dan aku beasiswa itu semenjak SMA Senior High School di Bogor. Itu aku udah beasiswa dan dengan lembaga yang sama sebenarnya. Jadi aku bakal spill tips and tricksnya bagaimana cara dapetin beasiswa ini dan juga apa aja sih cakupan yang diberikan oleh beasiswa itu. Oke, tapi sebelumnya kalian harus tahu kalau sebenarnya beasiswa itu banyak tipenya, mulai dari beasiswa prestasi, beasiswa kurang mampu, dan beasiswa-beasiswa lainnya yang ada 3 tipe. Jadi jenis beasiswa tuh banyak, tapi dalam semua jenis itu ada 3 tipe beasiswa, yaitu beasiswa full funded, beasiswa parsial, ataupun beasiswa semi parsial. Nah, beasiswa full funded itu adalah beasiswa yang mencakup seluruh akomodasi kamu, seluruh biaya hidup kamu, seluruh tempat tinggal, dan pokok seluruhnya dah full funded. Itu sampai kamu lulus itu full funded, itu namanya beasiswa full funded. Nah, kalau beasiswa parsial itu biasanya tergantung dari pihak lembaganya. Jadi beasiswa parsial tuh ibaratnya beasiswa sebagian. Jadi misal kalau lembaga itu menyetujui kamu untuk beasiswa parsial, yaitu dibayari setengahnya, itu yaitu mungkin hanya biaya tempat tinggalnya aja, mungkin hanya biaya hidupnya saja, atau mungkin hanya biaya sekolahnya saja. Nah, kalau beasiswa semi parsial tuh biasanya lebih apa ya, cuma dalam, kan kita dalam beasiswa tuh ada 3 ya, misalnya biaya hidup, akomodasi, dan juga biaya sekolah gitu kan. Nah, kalau beasiswa full funded itu 3-tiganya mencakupi. Nah, kalau beasiswa semi parsial biasanya setengahnya. Entah itu kamu cuma bayar biaya hidup aja, entah itu kamu cuma bayar biaya tempat tinggal aja, ataupun sekolah saja. Nah, kalau beasiswa semi parsial biasanya tuh 50-50 sekolahnya. Jadi misal nih kamu semi parsial tuh biasanya biaya hidup tanggung sendiri, dan biaya akomodasi itu biasanya dapat berapa persen gitu, dan biaya sekolahnya tuh biasanya 50-50. Jadi misal kamu jurusannya kedokteran misal, nah 50% itu dari lembaga yang mengeluarkan beasiswa, dan 50%-nya itu dari kamu sendiri. Gitu guys, biasanya beasiswa semi parsial. Dan satu lagi guys, beasiswa itu banyak jenisnya, bukan cuma beasiswa kurang mampu saja. Nah, kebanyakan orang-orang di luar sana tuh salah memahami arti kata beasiswa ini. Kebanyakan misal dari orang yang sudah berada, ya cukup lah ya, bukan dikategorikan sebagai kurang mampu, tapi dia mendapatkan beasiswa. Kebanyakan banyak orang yang mengjudge orang ini nih yang mendapatkan beasiswa. Nah, pertanyaannya kan kita nggak tahu beasiswa apa yang dia dapatkan, entah itu beasiswa parsial ataupun beasiswa semi parsial ataupun beasiswa full funded, dan itu kita tidak tahu beasiswanya dari mana. Entah itu beasiswa pendidikan, bisa saja beasiswa prestasi, bisa saja beasiswa penelitian, ataupun beasiswa non akademik lainnya. Mungkin dia berprestasi gitu. Nah, kita tuh nggak bisa ngejudge orang tuh kayak hanya dengan cuma tagline beasiswa, sementara dia dengan keluarga yang berada misal ya, tapi dia dapat beasiswa gitu. Nah, kita ngejudge, kok kamu dapat beasiswa sih, kan kamu udah kaya gini lah, terus kenapa gitu kan. Kan semua orang, balik lagi, semua orang kan punya hak dan kewajiban yang sama gitu. Nah, kalau memang dia dapat beasiswa prestasi, dia pinter, kenapa enggak kalau nggak dapat beasiswa gitu. Nah,
Kecuali kalau misal dia berada di keluarga yang menengah ke atas tapi dapat beasiswanya beasiswa kurang mampu gitu. Nah, kalian tahu itu detail-detailnya, itu kalian bisa laporkan seperti itu. Nah, tapi kalau kalian cuma ngelihat dengan tagline beasiswa sementara dia di keluarga yang mampu nih, dia dapat beasiswa, terus kalian ngejudge, lu ngapain dapat beasiswa? Lah, kalau misalkan dia dapat beasiswanya semi parsial gimana? Kan kita nggak ada yang tahu gitu kan. Ya itu nggak apa-apa, itu hak dia. Mungkin eh, kategori mampunya itu yaitu dia orang tuanya atau keluarganya cukup membiayainya di Indonesia gitu kan. Kalau biaya di luar negeri pasti lebih mahal ya. Nah, mungkin saat dia dapat beasiswa nih, misal beasiswanya ke luar negeri tapi dia keluarga berada, nah mungkin kategori cukupnya keluarga mereka itu adalah di Indonesia. Sementara kalau kuliah di luar negeri itu masih kurang. Nah, makanya butuh bantuan namanya beasiswa. Nah, kebetulan beasiswa mereka, si siswanya ini pinter gitu, bisa menggunakan prestasinya. Ya kenapa enggak gitu kan? Itu kan salah satu bagian dari namanya usaha gitu kan. Berarti dia usaha dong, dia usaha dengan prestasinya, dia usaha dengan belajar gitu. Sama dengan yang kita gitu, mungkin yang dikategorikan beasiswa kurang mampu gitu. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan, misal kalian dikategorikan sebagai kurang mampu gitu, misal ya, dan kalian ingin mencari beasiswa, kalian bisa pakai beasiswa jalur kurang mampu gitu. Tapi usahanya pasti berbeda. Jangan disamakan sama beasiswa prestasi gitu. Kan kalau beasiswa prestasi kita dari nilai raport, dari prestasi kita, entah itu akademik ataupun non akademik, ataupun dari penelitian gitu, kita menang lomba dan lain-lain. Nah, kalau beasiswa kurang mampu biasanya itu lebih apa ya, lebih banyak dan lebih rumit persyaratannya. Kenapa? Karena ya kamu harus membuktikan kalau kamu benar kurang mampu gitu. Nah, gini, kalau misal nih namanya kebanyakan orang protes kan kayak, ih, kan aku kurang mampu, kenapa lembaga beasiswa nggak ngasih ke aku gitu. Pertanyaan gini, kan namanya lembaga beasiswa tuh banyak ya, kamu nyarinya tuh yang mana? Dan namanya lembaga kan banyak orang, isinya orang nih, dan orang-orang itu kan manusia ya, bukan Tuhan yang kayak bisa ngelihat satu-satu gitu kan. Dan orang di Indonesia tuh kan banyak ya, 270 juta orang, nggak mungkin dong dengan satu lembaga bisa mengawasi semua orang yang kurang mampu gitu. Nah, caranya biar kalian dinotis gimana ya? Usahanya gimana? Daftar, mencoba. Apa salahnya mencoba? Ya walaupun gagal ataupun misalkan alhamdulillah berhasil, kalau misalkan gagal ya coba lagi, usaha gitu. Nah, itu salah satu bentuk usahanya. Makanya aku bilang usahanya biasanya berbeda, beasiswa kurang mampu dan beasiswa prestasi gitu. Kita nggak bisa samain itu. Nah, biasanya kalau aku dengar tentang beasiswa kurang mampu itu harus mendapatkan surat laporan dari RT, RW, desa, kayak laporan kurang mampu, surat laporan kurang mampu, terus tagihan listrik, dan mungkin rekening bank. Nah, kenapa seperti itu? Dalam pikiranku, karena itu udah supaya mendapatkan data yang valid, yang membenarkan kalau kamu tuh emang benar dikategorikan sebagai kurang mampu gitu. Nah, sementara banyak tuh orang kayak, ih kok rumit banget sih beasiswa kurang mampu kayak gini-gini, nggak kayak prestasi. Pertanyaan gini, namanya beasiswa semuanya butuh usaha gitu. Nggak mungkin dong seorang lembaga beasiswa seenaknya kayak mengasih kalian beasiswa gitu. Mungkin kalau misal nih ada kasus pembulian viral nih, terus ketemu sama salah satu orang lembaga beasiswa, nah itu kan berarti tahu nih, itu kan berarti tahu kalau dia emang dikategorikan kurang mampu. Sejak lembaga beasiswa melihat langsung, ketemu kan. Pertanyaannya, nggak semua orang kan dalam kondisi seperti itu, iya nggak? Nah, gimana caranya? Jangan ngeluh, tetap aja usaha. Kenapa seperti itu timelinenya? Karena supaya pihak lembaga ini beneran apa ya, bener-bener memvalidasi kalau kamu dikategorikan sebagai kurang mampu. Karena banyak orang yang mensalahgunakan akan hal itu. Nah, kalau salah gunakan yang dijudge siapa? Lembaganya juga gitu. Jadi kita nggak bisa kayak ngejudge lembaga pendidikan, lembaga beasiswa langsung tutut, nggak bisa guys. Kita harus cari detail-detailnya dulu. Tapi kalau misalkan ya, kalau misalkan benar yang dilakukan lembaga beasiswa ini benar, ya kenapa kita harus ngejudge gitu kan? Kita nggak tahu latar belakangnya gimana. Nah, kenapa? Menurut aku kenapa lembaga beasiswa yang menyediakan beasiswa kurang mampu itu lebih banyak syarat-syaratnya? Karena hal itu, gini, dengan banyak syarat itu aja bisa dimanipulasi, apalagi nggak ada syarat-syarat kayak gitu, kan tambah
memanipulasi lagi lah. Kasihan orang-orang yang di luar sana yang memang benar-benar serius akan pendidikan, benar-benar serius pengen beasiswa gitu, benar-benar serius gitu kan. Kasihan, makanya semuanya butuh usaha gitu guys, dan usahanya pasti berbeda. Kita nggak ada yang tahu gitu, dan kita nggak bisa ngukur nilai usaha seseorang tuh kayak gimana tuh, kita nggak bisa. Hanya diri kita sendiri yang bisa apa ya, mengukur nilai usaha kita tuh kayak gimana. Oh, kita tuh udah kayak gini, kita udah kayak gini kan. Diri kita sendiri yang bisa ngevaluasi. Orang tuh hanya bisa beropini dan memberikan saran dan kritik, tapi selebihnya balik lagi ke kita untuk mengevaluasi diri kita gitu guys. Nah, aku sendiri alhamdulillahnya aku dapat beasiswa prestasi semenjak SMA sampai kuliah ini, dan alhamdulillahnya itu full funded. Gimana caranya? Pertama itu yang penting usaha, niat, usaha dan niat. Jadi kamu harus benar-benar niat kayak, oh aku harus cari beasiswa gini. Kamu searching sebanyak mungkin dan coba apapun tuh beasiswanya, coba. Nah, kalau misalkan kamu alhamdulillahnya keterima nih, kamu tentukan pilihannya. Pertimbangkan dengan matang apa yang menjadi pilihan terbaikmu gitu. Karena cuma kamu yang tahu yang terbaik buat kamu. Cuma kamu yang tahu guys. Nah, jadi waktu itu aku usaha dan nyari-nyari di website manapun, di sosial media manapun, coba. Dan kalian harus tahu itu harus trusted ya, terpercaya. Jangan kayak beasiswa abal-abal kalian juga langsung daftar juga, jangan. Nah, gimana caranya biar tahu trusted atau enggak? Biasanya lembaga-lembaga trusted itu, yang terpercaya itu biasanya sudah terdaftar di kementerian gitu loh, ataupun sudah banyak pengikutnya gitu, ataupun followersnya lah udah banyak gitu, jadi itu terpercaya gitu. Nah, waktu itu aku cari-cari beasiswanya tuh di website. Aku emang dari SMA udah pengen banget beasiswa gitu kan, jadi aku cari-cari aja di website dengan Google tuh website scholarship SMA gitu, langsung ada kan tuh grup-grupnya, apalagi grup Telegram. Nah, itu banyak banget informasi-informasi situ. Kalian coba dan pahami satu-satu, pelajari satu-satu. Ingat, jangan salah pilih beasiswa. Kalian boleh mencoba, tapi jangan semuanya dicoba. Kalian juga harus pilih-pilih juga. Jangan yang salah dicoba juga, nggak gitu. Yang menurut kalian trusted, kalau kalian udah search detail-detailnya. Jadi caranya tuh kalian cari beasiswanya dulu. Nah, udah dapet nih beasiswa, kalian pelajari beasiswa itu, terus kalian cari backgroundnya. Nah, kalau itu terpercaya, kalian boleh daftar. Dan jangan cuma satu beasiswa yang kalian tunggu gitu. Kan kita nggak bisa ya menampung harapan kita sepenuhnya ke satu beasiswa itu. Coba beasiswa-beasiswa lain, dan kalau misalkan emang keterima nih, salah satu dari mereka menerima kita, alhamdulillah. Kalau salah satu dari mereka menolak kita coba beasiswa lain. Tapi kalau menolak semua, masih ada beasiswa lain guys. Ada ribuan bahkan ratusan mungkin beasiswa di Indonesia itu. Cuma kalian ya harus rajin searching dan harus tahu kapan timeline pendaftarannya itu dibuka gitu. Kedua yaitu siapkan berkas-berkasnya. Nah, kalian sebelum memilih beasiswa, kalian harus tahu nih kategori kita. Misal kalian mengkategorikan udah ngincer beasiswa kurang mampu misalkan, ataupun beasiswa prestasi, kalian harus siapkan berkasnya sebelum daftar jauh-jauh hari. Jadi jangan dadakan banget, karena itu bakal mengganggu konsentrasi kalian gitu loh. Dan itu tuh pasti nggak efisien aja guys. Jadi kayak buru-buru banget, padahal bisa aja santai kan kita sambil nyari beasiswa gitu. Nah, jadi siapkan berkas-berkas kalian sebelum kalian sebelum kalian apply beasiswa. Jadi kayak kalau misalkan beasiswa kurang mampu, misal fotokopi kakak atau enggak fotokopi akte kelahiran, fotokopi KTP bapak ibu, terus surat dari kedesaan, itu yang biasanya lama, kalian harus urus terlebih dahulu. Terus kalau misalkan beasiswa prestasi itu biasanya nilai raport, ataupun surat rekomendasi dari sekolah, ataupun fotokopi ijazah. Itu apalagi surat rekomendasi dari sekolah itu kan biasanya lumayan memakan waktu ya. Itu kalian harus siapkan jauh-jauh hari sebelum apply beasiswa gitu guys. Oke, yang ketiga, komunikasikan dengan orang tua. Nah, setelah kalian apply beasiswa ataupun sebelum kalian apply, kalian harus komunikasikan terlebih dahulu dengan orang tua. Karena ya namanya orang tua harus tahu ya tentang kita ya, karena kan orang tua juga pengen yang terbaik buat kita gitu. Nah, dia pun berhak tahu gitu apa pilihan kita. Makanya kalian harus beritahu orang tua kalian tentang beasiswa ini, ataupun kalian ingin mencari beasiswa itu guys. Karena biasanya banyak kejadian udah daftar beasiswa, udah keterima, tapi orang tua nggak ngizinin. Nah, itu banyak kejadian kayak gitu. Itu tuh sayang banget gitu. Jadi mending dikomunikasikan terlebih dahulu kepada orang tua sebelum apply. Satu, mungkin yang buat orang tua berat tuh karena jauh dari orang tua. Biasanya gitu. Banyak orang tua yang masih belum bisa
apa ya, anaknya tuh jauh dari kita, apalagi kalau misalkan beasiswa itu misal beasiswa SMA ataupun SMP gitu. Nah itu kalian harus komunikasikan dulu terlebih dahulu sama orang tua gimana baiknya dan gimana solusinya, hanya kalian yang tahu. Yang keempat, tetap percaya diri. Gini guys, setelah daftar beasiswa tetap percaya diri kalau kalian bakal keterima gitu. Jangan insecure duluan, jangan kayak misal nih kalian daftar sama teman, teman kalian udah keterima, kok kalian belum datang pengumumannya, apa aku nggak keterima atau nggak. Jangan mikir kayak gitu, udah tetap pede, percaya diri bakal keterima, tapi jangan terlalu tinggi, paham gak sih? Jadi kalau misalnya nggak keterima, oh ya udah coba yang lain. Kalau misalkan keterima, alhamdulillah usaha lebih keras gitu guys. Jadi jangan apa ya, pesimis duluan, karena itu cuma memakan waktu kalian. Pesimis, nangis itu ya boleh sewajarnya aja gitu kan, mungkin dalam bentuk kekecewaan kita, tapi sewajarnya aja gitu. Justru malah kalian buktikan tuh, misalkan lembaga ini nolak kalian, sudah kalian cukup sedih, udah cukup aja sedih gitu, tapi besoknya langsung coba lagi lembaga-lembaga lain. Buktikan kalau lembaga yang nolak kamu itu menyesal karena telah menolak kamu gitu, buktikan. Jadi kamu harus bisa mengontrol emosi kalian, tetap percaya diri, dan coba terus, jangan sampai pesimis, karena itu cuma memakan waktu kalian. Dan waktu kita tuh sebenarnya nggak banyak guys. Kalau kalian tahu kan, waktu cepet banget kan berjalan, tiba-tiba udah gede aja, tiba-tiba udah SMA, tiba-tiba udah kuliah, tiba-tiba udah skripsi malah. Nah, daripada membuang-buang waktu kalian untuk hal-hal yang pesimis, hal-hal yang buat nangis dan emosi kalian yang buat emosi kalian gak terkontrol, mending lakukan hal-hal yang positif dan cari hal-hal yang membuat masa depan kalian tuh lebih indah gitu. Masih banyak hal-hal itu. Jadi kalau misalkan ketolak satu, buang itu, cari yang lain gitu. Yang kelima, latihan untuk interview atau wawancara. Nah, latihan ini harus kalian siapkan jauh-jauh hari, apalagi yang kalian punya punya rasa nervous yang lebih dan mungkin gangguan panik, dan mungkin ini pertama kali bagi kalian harus siapkan latihan ini jauh-jauh sebelum hari interview kalian datang. Jadi misal kalian udah apply beasiswa, semua udah kalian coba, udah kalian fokus sama tahap berikutnya yaitu interview. Kalian coba cari pertanyaan sebanyak mungkin yang mungkin bakal muncul di interview beasiswa kalian. Kan banyak banget tuh tiktokers ataupun youtuber yang nge-spill dan memberi share jawabannya dan questionnya tentang pertanyaan tentang apa di beasiswa, di interview beasiswa itu. Kalian coba cari banyak-banyak dan coba pelajari dengan jawaban sebaik mungkin gitu guys. Karena biasanya lembaga beasiswa itu menerima jawaban yang ya walaupun simple tapi masuk akal gitu, dan orangnya tuh percaya diri melontarkan hal itu. Karena kalau kamu nervous nih, gugup, lembaga ini bakal ragu-ragu untuk menerima kamu gitu. Ini orang ini sanggup atau enggak gitu. Karena biasanya beasiswa tuh gini, orang kan memberikan beasiswa pasti ada feedbacknya ya, yang kita harus kasih ke orang itu. Nah, mungkin bisa aja dengan pengabdian ataupun dengan hal-hal yang lain ataupun kegiatan sosial yang lain. Dan feedbacknya tuh berbeda-beda tergantung dengan lembaganya. Ada nggak ada, pasti ada gitu feedback yang harus kita berikan. Nah, si lembaga ini nggak mungkin dong langsung kayak ngasih kalian tuh beasiswa gitu aja, nggak kan? Pasti harus ada kayak kita tuh ngasih feedback apa gitu. Nah, dengan kalian grogi biasa di interview, biasa tuh lembaga biasa tuh kayak agak ragu-ragu gitu kalau untuk menerima kalian. Takutnya kalian nggak siap gitu. Nah, maka dari itu kalian harus percaya diri menjawabnya dengan jawaban ya nggak apa-apa, simpel, singkat, tapi masuk akal dan bagus pokoknya jawabannya. Gitu guys. Jadi kalau bisa jangan sampai grogi, tetap percaya diri sama jawaban kamu. Pasti jawaban kamu itu adalah jawaban yang terbaik yang pernah kamu pilih. Gitu. Yang keenam, yang terakhir adalah kalau setelah kalian lolos semua tahap dan kalian dinyatakan sebagai penerima beasiswa, kalian harus baca dulu kontrak beasiswa yang diberikan. Kontraknya seperti apa, cakupannya apa saja, kalian harus pelajari sedemikian rupa. Pokok harus banget kalian semua detail-detailnya, jangan sampai terlewat satupun, karena itu penting banget bagi kalian ke depannya guys. Jadi kalian harus pelajari mantep-mantep tentang kontrak itu. Dan yang terakhir, setelah kalian pelajari dan kalian tanda tangan kontrak, selesai kalian menjadi penerima beasiswa, kamu harus mengucapkan selamat kepada diri kamu sendiri. Katakan kalau diri kamu itu keren, diri kamu itu bagus, dan usaha yang kamu telah berikan itu bagus untuk masa depan kamu. Dan puji diri kamu karena kamu layak untuk mendapatkan itu guys. Kalian harus percaya diri dengan itu guys.
Jadi untuk kedepannya kalian bakal bisa merasa lebih ringan, lebih enteng untuk menjalani kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh pihak lembaga beasiswa gitu. Oke, mungkin itu tips dan trik dari aku. Sekarang nextnya aku bakal cerita tentang perjalanan cerita hidup aku gimana bisa dapat beasiswa semenjak SMA sampai kuliah ini. See you.